Ini saya akan membawakan materi terkait tentang panduan mudah pelaporan SPT tahunan badan untuk sektor manufaktur melalui Cortex System. Nah, apa itu Cortex? Jadi Cortex ini kurang lebih hampir 1 tahun lebih inilah gitu ya. Sistem ini sudah kita gunakan. Merupakan pembauran dari sistem administrasi perpajakan Indonesia yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis mulai dari pendaftaran, pengawasan hingga penagihan, baik itu dari berbagai sektor perusahaan. Nah, jadi dulunya kita kan menggunakan DJP online, kemudian nanti ada eh, e-faktur, e-bupot. Nah, semua yang kita gunakan dulu ya sistem yang terpisah itu, sekarang kita gunakan di dalam satu sistem ini. Nah, bagi sektor manufaktur, Cortex itu menawarkan taxpayer portal yang berfungsi sebagai dashboard tunggal untuk melihat riwayat transaksi pajak secara transparan. Nah, kemudian apa sih urgensi sektor manufaktur dalam konteks ini? Jadi perusahaan manufaktur ini punya 3 karakteristik utama yang unik dan perlu kita lakukan pemantauan lebih ketat, terutama dalam hal di sistem konteks ini. Yang pertama itu ada kompleksitas persediaan. Jadi bagaimana aliran bahan baku menjadi barang jadi maupun barang setengah jadi. Kemudian yang kedua itu ada biaya overhead, terkait dengan akurasi pemisahan biaya pabrikasi dan biaya operasional. Dan yang ketiga itu ada terkait dengan volume transaksi, yaitu jumlah faktur pajak PPN yang yang besar yang kini terintegrasi langsung dengan RAF SPT Badan. Nah, di sini nih kita bisa melihat secara sederhana perbandingan antara sistem lama dan sistem baru Cortex ini. Di mana dulu di sistem DJP online, kita itu bisa menggunakan namanya IPORM atau ISPT. Nah, di sini kita mengisi laporan-laporan SPT kita, baik SPT badan maupun mungkin SPT orang pribadi, itu secara manual. Dan tentunya rawan kesalahan ketik dan lampirannya juga sering terpisah-pisah. Nah, kemudian akhirnya berubah nih menjadi sistem Cortex, di mana berbasis web, kemudian ada data kredit pajak yang muncul secara otomatis atau bahasa kerennya pre-populated, dan validasi sistem dilakukan secara real time sebelum submisi atau pelaporan lah. Nah, jadi yang pertama ini terkait dengan persiapan data, terutama untuk di sektor manufaktur. Nah, sebelum mengisi Cortex, perusahaan manufaktur ini wajib melakukan pemetaan atau mind mapping akun komersil ke akun standar Cortex. Nah, yang pertama itu terkait dengan kelompok akun biaya sesuai kategori, seperti biaya penjualan, kemudian ada biaya umum, administrasi, dan harga pokok penjualan. Kemudian yang kedua, pastikan kode akun untuk biaya natura itu dipisahkan agar mudah dalam nanti rekonsiliasi fiskal. Nah, kemudian yang kedua ini terkait digital audit trail. Nah, konteks ini didesain untuk transparansi data. Perusahaan manufaktur harus menyiapkan setidaknya itu ada 3 lah dokumen. Yang pertama itu ada laporan keuangan audited dalam format PDF atau XMBRL apabila perusahaan tersebut diaudit. Kemudian yang kedua itu ada buku besar atau general ledger yang sinkron dengan bukti pemotongan. Nah, di sini juga kita harus eh, rajin nih melakukan rekonsiliasi antara biaya-biaya serta pajak yang harus kita potong nih dari biaya yang sudah kita keluarkan. Kemudian yang ketiga itu ada daftar nominatif terkait biaya promosi yang valid. Nah, kalau misalkan kita ingin biaya promosi ini bisa kita akui sebagai biaya yang boleh mengurangi pajak atau mengurangi bruto pajak, nah kita harus punya namanya biaya nominatif. Maksudnya daftar nominatif. Nah, daftar nominatif ini biasanya isinya terkait dengan NPWP, kemudian ada data dan data-data terkait wajib pajak yang kita berikan biaya promosi ini. Oke. Nah, ini yang baru di Cortex, yaitu ada pemanfaatan fitur pre-populated.
Nah, sistem Cortex ini akan menarik data secara otomatis dari PPh-PPh yang dipotong. Misalnya ada PPh pasal 22 atas impor bahan baku, kemudian ada PPh pasal 23 atas jasa maklon, jasa teknik yang dipotong oleh pihak lain. Kemudian ada PPh pasal 25 terkait dengan angsuran pajak yang telah dibayar setiap bulan. Dan kemudian eh, secara praktiknya, WP cukup melakukan konfirmasi setuju atau tidak setuju terkait data-data tersebut. Nah, kemudian ada di laporan manufaktur ini, laporan SPT manufaktur, ada detail lampiran yaitu harga pokok penjualan atau HPP, di mana wajib pajak perusahaan manufaktur ini wajib mengisi rincian HPP terkait dengan saldo awal persediaan, kemudian ada pembelian bahan baku, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, yang keempat ada biaya produksi lainnya seperti listrik, kemudian ada penyusutan mesinnya, dan di saldo akhir persediaan. Nah, kemudian yang kedua ini adalah lampiran biaya operasional. Nah, input biaya dari luar produksi. Yang pertama ada gaji manajemen dan staf kantor. Kemudian yang kedua itu ada biaya sewa kantor. Yang ketiga ada biaya perjalanan dinas dan pemasaran. Dan yang terakhir itu ada biaya bunga pinjaman. Di mana kita juga harus memperhatikan adanya batas debt to equity ratio. Nah, nanti di Cortex ini juga ada nih eh, angka dari hasil debt to equity ratio di perusahaan yang kita laporkan. Kemudian yang ketiga ini adalah lampiran khusus terkait daftar penyusutan aset. Nah, perusahaan manufaktur dengan tentunya punya mesin-mesin produksi yang banyak, ya pertama itu harus mengelompokkan aset ke kelompok baik kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian yang kedua itu memastikan masa manfaat fiskal diinput dengan benar untuk menghitung beban penyusutan otomatis di sistem. Nah, kemudian dalam hal pelaporan SPT perusahaan manufaktur, tentunya ada fasilitas-fasilitas pajak di sektor industri ini. Nah, di sektor ini ada tiga macam fasilitas. Yang pertama itu ada tax holiday, yaitu pembebasan pajak untuk industri pionir. Kemudian ada tax allowance, yaitu pengurangan penghasilan neto berdasarkan investasi. Dan yang ketiga itu ada super tax deduction, yaitu untuk kegiatan litbang atau penelitian dan pengembangan atau vokasi di pabrik-pabrik. Nah, kemudian ada fasilitas kredit pajak luar negeri. Nah, fasilitas ini bisa digunakan jika manufaktur melakukan ekspor dan dipotong pajak di negara tujuan. Nah, di mana kita nanti saat pelaporan itu menginput bukti bayar pajak luar negeri, kemudian juga menghitung batas maksimum kredit pajak yang dapat diakui agar tidak terjadinya kelebihan klaim. Nah, dalam proses pelaporan SPT dan sektor manufaktur, kita juga harus melakukan validasi dan cross-check, di mana Cortex juga akan tentunya akan melakukan pengujian otomatis terhadap equating terkait kesesuaian antara omset di SPT PPh Badan dengan akumulasi PPN secara 12 bulan. Kemudian ada di balance sheet keseimbangan antara aset dan kewajiban serta ekuitas. Nah, di sini juga dilihat nih, apakah aset dan kewajiban serta ekuitasnya ini balance atau pengeluarannya ini sudah sesuai. Kemudian di fitur Cortex ini juga nanti akan ada penggunaan lampiran digital. Nah, dokumen yang wajib dilampirkan dalam format PDF yaitu yang pertama adalah laporan keuangan, minimal itu neraca dan laba rugi. Kemudian yang kedua itu ada perhitungan harga pokok produksi, dan yang ketiga itu ada laporan rincian transaksi dengan pihak afiliasi jika perusahaan memiliki hubungan istimewa. Nah, yang terakhir itu dalam prosesnya itu ada penandatanganan dan submisi, di mana dokumen wajib dalam format PDF menggunakan sertifikat elektronik atau private key yang masih aktif.
Kemudian nanti ada menu klik submit pada teks player portal, dan yang ketiga itu ada verifikasi kode yang dikirimkan lewat email maupun nomor telepon terdaftar. Nah, alurnya kurang lebih seperti ini nih. Kalau misalkan kita mau lapor SPT badan di sektor manufaktur, tentunya kita nanti akan ada login dan impersonate Cortex. Kemudian nanti ketika kita sudah login dan kita melakukan pemilihan menu SPT dan membuat konsep, nah nanti muncullah induk dari SPT tersebut. Nah, kurang lebih ini sepenggal dari induk SPT badannya. Nah, di mana yang wajib kita isi itu adalah metode pembukuan atau pencatatan. Nah, di sini terdapat dua metode, yaitu akuntansi berbasis kas atau berbasis akrual. Nah, berbasis kas ini apabila rekan-rekan pajak ini mengakui pendapatan dan biaya ketika kas diterima. Nah, tapi kalau misalkan mengakui pendapatan dan biaya ketika kas belum diterima atau masih dalam bentuk hutang, maka nanti rekan-rekan pajak ini bisa menggunakan akuntansi berbasis akrual. Nah, kemudian menu berikutnya itu ada di lampiran B terkait informasi laporan keuangan. Nah, ini masih dihidup juga ya teman-teman. Yang harus kita isi itu, pertama itu adalah di sektor usaha laporan keuangan pada lempiran satu. Nah, kita pilih sektornya ini. Nah, ini kan banyak nih, ada umum, pabrikan, perdagangan, jasa, dan konvensional. Nah, teman-teman bisa pilih pabrikan atau manufaktur. Nah, kemudian nanti juga ada mengisi terkait dengan opini auditor apabila rekan-rekan diaudit oleh kantor akuntan publik. Nah, kemudian yang ketiga ini terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan tidak termasuk objek pajak. Nah, ini yang harus kita isi ini ada tiga nih. Yang pertama itu terkait dengan penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final. Nah, ini apakah teman-teman ada nih di peredaran brutonya ini ada penghasilan yang bersifat final. Nah, ini sesuai dengan nanti praktik teman-teman di lapangan. Kalau misalnya ada yang final, maka isi ya. Kalau misalnya tidak ada, maka isi tidak. Kemudian, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final? Nah, jika ada, maka pilih ya. Jika tidak ada, maka pilih tidak. Nah, nanti kalau sudah, maka kita ke poin nomor 3. Nah, ini terkait dengan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini kalau misalnya teman-teman punya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, maka isi tidak. Nah, jika ada, maka isi ya. Kemudian nanti di laporan induk tersebut ada terkait dengan perhitungan PPh. Nah, kurang lebih cukup banyak juga, yaitu yang pertama penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak. Kemudian nanti ada juga terkait dengan pertanyaan mengenai apakah wajib pajak memperoleh fasilitas pajak dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto. Kemudian nanti ada terkait dengan eh, memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan praktik lapangan atau permagangan. Dan yang ke-8 itu terkait apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasi, dan ada apakah wajib pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan penelitian. Nah, 4 poin ini itu nanti juga diisi sesuai dengan eh, praktik di lapangan teman-teman. Nah, kemudian juga di sini ada menu pilihan tarif yang digunakan. Nah, pada kolom tersebut, jika peredaran bruto teman-teman lebih dari 50 miliar, maka pilih tarif yang pertama, yaitu pasal 17 ayat 1 huruf B.
Nah, tapi kalau pada kolom tarifnya eh, teman-teman itu di bawah 50 miliar, maka pilih nomor poin 3, yaitu fasilitas pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPH. Kemudian yang masih di induk, nah ini nanti terkait dengan pengurang PPH. Di sini nanti ada dua menu yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama itu apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan atau dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Nah, ini nanti kalau misalnya iya, maka nanti akan muncul tuh kredit pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain. Kemudian terkait dengan angsuran PPH pasal 25. Nah, ini ada berdasarkan surat tagihan pajak. Nah, kalau misalkan teman-teman punya PPH pasal 25 yang disetorkan berdasarkan surat tagihan pajak, teman-teman bisa mengisinya secara manual. Kemudian ada menu apakah wajib pajak memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan. Nah, jika memperoleh fasilitas tersebut maka mengisi ya, maka mengisi tidak, dan jika memperoleh maka mengisi ya. Nah, kemudian nanti di sini paling terakhir teman-teman nanti bisa melihat nih apakah PPh-nya ini kurang bayar atau lebih bayar. Nah, kemudian kalau kurang bayar maka nanti teman-teman harus menyetorkannya. Nah, kalau lebih bayar teman-teman bisa melakukan restitusi, baik melalui metode pemeriksaan atau pengembalian pendahuluan. Nah, dalam hal nantinya kalau ketika teman-teman melakukan restitusi, maka nanti di bawahnya lagi di poin 19 B terkait informasi keuangan atau rekening, teman-teman mengisi rekening perusahaan teman-teman. Nah, kemudian di masih di dokumen induknya, ini terkait dengan pernyataan transaksi. Nah, yang kita harus mengisi poin 21A sampai dengan poin 21H. Nah, ini nanti tetap mengikuti praktik teman-teman di lapangan. Misalkan eh, teman-teman menyampaikan dokumen harga transfer pricing nih. Nah, maka nanti isi poinnya jika ada dan isi poin tidak jika tidak ada. Nah, di sini nanti bagian kita melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit. Nah, nanti di sini teman-teman bisa pilih menu, kemudian mengunggah laporan keuangan yang telah diaudit. Dan yang terakhir ini nanti di dokumen induk terkait dengan pernyataan, di mana teman-teman tentunya harus menceklis kotak di atas yang menandakan teman-teman menyadari sepenuhnya akibat segala sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pernyataan bahwa teman-teman telah memberitahukan laporan di atas beserta lampiran-lampiran dengan benar dan lengkap serta jelas. Nah, nanti teman-teman di sini hanya mengisi jabatan dari direktur atau pimpinan teman-teman. Ini sudah ganti. Nah, kemudian nanti ketika teman-teman udah mengisi dokumen induk tadi, nanti muncul lampiran-lampiran di belakang ini. Nah, ini ada lampiran L2 sampai L11B. Nah, di mana lampiran L2 ini, nah, lampiran L2 ini terkait dengan daftar kepemilikan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mengisi daftar pemegang saham, kemudian ada daftar penyertaan modal. Nah, biasanya nanti daftar pemegang saham ini sudah otomatis sesuai dengan profil perusahaan yang terdaftar di Cortex. Kemudian nanti ada di lampiran ketiga ini terkait dengan daftar pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pihak lain. Nah, kalau misalnya penghasilan dari luar negeri, maka nanti akan muncul di sini. Kemudian kalau misalnya tidak muncul, teman-teman bisa menambahkan secara manual.
Jadi kan, ya, mohon maaf teman-teman tadi ada sedikit kesalahan. Nah, jadi kita balik lagi nih ke formulir SPT badannya. Nah, tadi terkait dengan penghasilan dari luar negeri. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan fitur tambah untuk menambah bukti potong tersebut secara manual. Nah, kemudian di sini ada PP yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Nah, di sini sudah otomatis juga nanti ketika teman-teman dipotong atau dipungut pajaknya oleh pihak lain, nanti akan muncul nih di tabel ini. Nah, dan di sini juga teman-teman bisa melakukan penambahan secara manual atau mungkin jika teman-teman tidak mau mengkreditkan, maka bisa pilih menu dihapus atau delete. Nah, kemudian di lampiran 4 ini terkait dengan penghasilan yang dikenakan pajak final dan daftar penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, di sini biasanya sudah pasti kosong. Nah, teman-teman bisa memasukkan penghasilan yang dikenakan eh, pajak final ataupun yang bukan objek pajak. Kemudian di lampiran 6 ini terkait angsuran pajak penghasilan tahun berjalan. Nah, di sini menu yang bisa diisi itu adalah penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Kemudian ada penghasilan kena pajak, kemudian ada pajak yang terutang serta kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam rangka dalam angka 1 atau penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Kemudian kalau sudah maka nanti ada menu simpan konsep atau bayar dan lapor. Kemudian berikutnya itu ada di lampiran 8 terkait dengan perhitungan fasilitas pengurangan tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri berdasarkan pasal 31E. Nah, ini tadinya kita kan pilih menu yang di bawah tadi ya, terkait dengan eh, tarif yang nanti akan dikenakan atas pajak tersebut. Nah, di sini nanti teman-teman bisa isi jumlah peredaran bruto, kemudian eh, pilih menu simpan konsep jika sudah selesai. Kemudian nanti bisa ke lampiran berikutnya, yaitu lampiran 9, terkait dengan daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan impor data, kemudian bisa juga melakukan penambahan secara manual. Nah, tentunya teman-teman juga harus memperhatikan nih, apakah harta tersebut masuk di kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok lainnya. Kemudian juga ada harta terkait dengan bangunan permanen dan tidak permanen. Kemudian ada daftar harta tidak berwujud, ada juga nanti kelompok lainnya atas daftar harta tidak berwujud. Nah, kemudian jika sudah nih mengisi daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, teman-teman bisa ke lampiran 11B. Nah, lampiran 11B ini terkait dengan perhitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Nah, ini teman-teman harus menghitung dulu EBITDA-nya jika ini dalam artian jika teman-teman punya biaya pinjaman ya, maka lampiran ini harus diisi. Nah, terkait jadi teman-teman yang pertama itu mengisi penghasilan neto komersil, kemudian beban pengusutan dan amortisasi, beban pajak penghasilan, beban biaya pinjaman jika ada, dan EBITDA. Nah, kemudian nanti kalau sudah ada perhitungan antara utang dan modal atau debt to equity ratio. Nah,
Nanti dalam periode ini juga teman-teman harus memasukkan perhitungan biaya pinjaman, di mana di perhitungan biaya pinjaman ini terkait dengan daftar dari pemberi pinjaman. Kemudian di daftar ini teman-teman juga harus mengisi kolom-kolom yang diperlukan seperti nama pemberi pinjaman, kemudian saldo rata-rata utang, bunga pinjaman, kemudian biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dan biaya pinjaman yang tidak dapat diperhitungkan. Kemudian jika ada pemberi pinjaman dari luar negeri, maka akan teman-teman pilih kolom yes, jika tidak ada maka pilih no. Nah, jika sudah semuanya, maka simpan konsep dan bayar dan lapor. Nah, kembali lagi nanti ke induk, di bagian paling bawah tadi, teman-teman mengisi pernyataan tadi. Nah, tentunya ini jangan lupa ditulis dan mengisi nama jabatan dan melakukan simpan konsep serta bayar dan lapor. Ya. Nah, kemudian jika teman-teman sudah melaporkan SPT Badan Manufaktur, nah tentunya tetap ada strategi-strategi pasca pelaporan. Yang pertama itu adalah menyimpan BPE atau simpan bukti penerimaan elektronik sendiri bukti sah. Nah, ini jika ditakutkan apabila mungkin sistemnya terjadi error sehingga bukti potong yang teman-teman sudah bayarkan atau setorkan tidak terrecord, maka ini nanti akan menjadi kesulitan teman-teman jika teman-teman mau melakukan tindakan-tindakan tertentu itu di perpajakan, misalkan ingin melakukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, itu kan salah satu syaratnya harus ada bukti potongnya atau bukti setornya. Kemudian yang kedua strateginya adalah monitoring. Teman-teman harus mengecek berkala dashboard Cortex untuk melihat jika ada surat permintaan penjelasan atau SP2DK yang muncul secara sistematik. Nah, ini kita harus memeriksa secara berkala karena di Cortex ini juga tidak ada menu notifikasi gitu ya. Jadi teman-teman juga tidak tahu kalau misalkan di hari itu ada SP2DK atau dari AR atau KPP gitu. Sehingga teman-teman harus secara berkala mengeceknya secara manual. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kerapian pembukuan. Nah, di mana sektor manufaktur ini adalah fondasi utama kepatuhan di era Cortex. Karena jika pembukuan kita rapi, maka kita dapat dengan mudah melakukan rekonsiliasi atau ekualisasi serta mudah dalam hal memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan ketika ada SP2DK atau pemeriksaan. Ya, kurang lebih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.